Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anggara Benego dengan NIM 2331 4070 1111006. Sebelumnya di sini saya mohon maaf sekali karena banyak sekali suara masuk di dalam audio screen saya. Jadi untuk mata kuliah manajemen proyek kali ini saya mengambil satu tema yang menarik perhatian saya karena juga ini meneruskan dari mata pelajaran metodologi penelitian, di mana saya juga mengambil judul ini, yaitu LPG Safe dengan slogan Sensing Safety Save Your Life. Di sini saya mengambil judul ini yang berarti suatu alat IoT buat mendeteksi suatu kebocoran gas. Karena di sini juga ada satu slogan ya, Sensing Safety Saving Life, yang berarti di sini saya mendeteksi keamanan dan menyelamatkan nyawa. Jadi di dalam judul ini, sebelum saya akan kupas lebih dalam lagi, di sini saya akan mulai dari slide yang pertama ya. Di sini profil owner, nama saya Anggara Benego. Saya adalah Anggara Benego dan saya mahasiswa semester 4 program studi Teknologi Informasi di Universitas Brawijaya, tepatnya di Fakultas Vokasi. Saya memiliki minat yang tinggi dalam bidang teknologi, khususnya pengembangan sistem berbasis IoT atau Internet of Things. Jadi juga selama perkuliahan ini saya telah mengikuti berbagai proyek mulai dari semester 1 sampai 4 ini, sehingga mulai dari pembuatan sistem lelang berbasis web dan juga pengelolaan database akademik di semester 2 hingga desain UI UX pada semester 3 yang lalu dalam pembuatan platform e-commerce lokal. Selain itu, saya juga aktif mengeksplorasi teknologi terkini dan menciptakan solusi yang berdampak melalui perangkat. Di sini saya memiliki slogan ya, menjadi slogan yaitu teruslah menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita harus bisa menjadi sumber manfaat bagi orang lain juga. Jadi jika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, berarti kita juga bisa menjalankan kasih-kasih yang Tuhan berikan ya. Kalau bisa seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut saja ke slide selanjutnya. Di slide yang ketiga di sini, sebelum masuk dalam proyek yang lebih lanjut, sebelum itu saya sudah riset dulu ya, masalah-masalah apa sih yang terjadi dalam permasalahan LPG ini, terlebih dalam rumah tangga dan juga LPG yang digunakan pelaku usaha mikro kecil atau UMKM. Jadi di sini ada problem statement atau masalah yang saya dapatkan ya. Ada 4 masalah yang saya dapatkan. Yang pertama, di sini banyak kebakaran rumah tangga yang disebabkan oleh kebocoran gas LPG. Terbukti di Indonesia ini ya, sangat banyak sekali kebakaran yang disebabkan oleh bocornya gas LPG juga. Setelah itu yang kedua, yaitu sulit mendeteksi kebocoran gas karena tidak berbau menyengat. Karena banyak juga kasus ya, jika gas-gas ini bocor, apalagi kita tidak berada di rumah, kan sangat sulit sekali mengontrol hal-hal tersebut terjadi. Jadi untuk itu saya masukkan ke dalam problem statement saya. Yang ketiga, di sini tidak semua rumah memiliki sistem pendeteksi dini, dimana ya namanya rumah nggak semua memiliki alat-alat yang canggih. Artinya juga membutuhkan biaya yang mungkin lebih mahal lagi, karena memang untuk membuat alat mendeteksi atau membeli alat mendeteksi ini tidaklah murah. Yang keempat, di sini saya mendapatkan keterlambatan deteksi sama dengan resiko fatal. Terbukti jika kita mungkin telat menyadari akan adanya hal kebocoran gas kita di rumah, mungkin bakal terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran ya. Ini adalah problem statement yang saya temukan. Jadi banyak sekali ya kebakaran terjadi karena kebocoran gas. Setelah itu yang kedua tadi, LPG tidak berbau menyengat. Yang ketiga, tidak semua rumah punya alat deteksi. Dan terakhir, terlambat menyadari kebocoran berbahaya sehingga berakibat fatal. Itu adalah problem statement yang saya temukan. Oke, di sini kita akan lanjut saja ke slide yang berikutnya. Di sini ada teknologi, solution, and mockup. Jadi di sini saya memberikan solusi teknologi dan juga mockup yang saya berikan guna dalam masalah ini ya, masalah yang sering terjadi ini. Begitu, sepertinya kamera saya menghalangi. Nah, ini dia ya.
Teknologi Solution and Mockup. Di sini yang pertama, karena saya mengambil judul yang juga berhubungan dengan IoT, di sini deteksi dini ya kebocoran gas menggunakan sensor MK2. Jadi sensor utama yang digunakan dalam alat mendeteksi ini adalah sensor MK2, di mana alat ini nanti bakal sangat berpengaruh juga sebagai penghubung dari hardware ke software nanti yang ada di implementasinya berada di mobile. Selanjutnya yang kedua, nantinya juga diharapkan ya aplikasi ini jika dikembangkan bakal jika terjadi suatu kebocoran maka akan kirim notifikasi ke HP via aplikasi. Jadi bukan hanya kebocoran juga, tapi kita bisa memantau sisa-sisa gas kita, atau kita bisa memantau gas LPG kita melalui handphone. Jadi tidak bisa kita kontrol, bisa kita lihat dari mana saja tanpa harus khawatir lagi kalau misal kita tinggal kita tinggal dari rumah, kita khawatir tentang gas yang di rumah takut bocor dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pencegahan juga ya di sini. Kita juga meskipun APAR ini juga bagian dari teknologi juga ya. Jadi juga menurut saya APAR ini juga penting. Yang keempat di sini akan ada juga alarm otomatis saat terdeteksi adanya gas yang bocor. Dan ini adalah mockup yang saya berikan contoh ya. Saya sederhana, saya dibantu AI untuk membuat alat-alat ini. Jadi simpelnya seperti ini. Di sini ada ESP32, di mana alat ini nanti bakal penghubung juga. Ini ada relay modulnya, ada ESP32. Setelah itu di sini ada buzzer atau alarmnya sehingga yang terhubung dengan sensor status atau juga code front end yang mungkin sebelumnya sudah dibuat, karena hanya rancangan saja. Jadi kemungkinan kotornya adalah seperti ini ya. Jadi sini ada buzzer alarm ya, ada ESP32, dan sini nanti ini itu sensor MK2 di sini ya, buat sensornya yang nanti bakal dipasangkan ke gas seperti itu. Ini juga ada kamera. Ini ada dua contoh ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Oke, di sini ada work based structure atau WBS. Di sini LPG safe, alat kontrol pendeteksi gas LPG ya. Di level yang pertama di sini akan ada perencanaan proyek, yang kedua ada pengadaan komponen, yang ketiga ada perakitan integrasi hardware, yang keempat ada pengembangan aplikasi mobile, yang kelima ada integrasi sistem, yang keenam ada pengujian dan validasi, dan yang ketujuh ada dokumentasi dan pelaporan. Terlebih dahulu sini bagiannya kita urutkan saja ya, dari yang pertama 1.1 perencanaan proyek. Di sini akan ada identifikasi masalah kebocoran gas LPG ya, karena juga sebelum adanya gas bocor ini pastinya juga saya riset terlebih dahulu ya, kemungkinan masalah-masalah apa yang mungkin bisa kita atasi dengan adanya IoT ini. Yang kedua di sini ada penentuan solusi berbasis IoT yang saya rancangkan sekarang ini. Yang ketiga ada studi kelayakan proyek. Nah, jika nanti proyek saya ini mungkin layak ya, sehingga bisa dikembangkan menjadi suatu ide yang berguna atau alat yang berguna. Yang keempat ada penjadwalan dan estimasi biaya, yang nanti setelah ini akan ada biaya yang bakal dibahas. Yang kedua di sini ada pengadaan komponen, di mana terdiri dari level 2-nya ada hardware dan juga software. Di mana hardware ini terdiri dari ESP32 dan juga kabel USB. Setelah itu ada sensor MK2, dan ketiga ada breadboard dan kabel jumper yang tadi ada di contoh pertama ya, Dan yang ketiga ada power supply atau baterai, karena juga tidak mungkin juga jika suatu alat ini kita pakai kita lama cas, apalagi di gas ya. Jadi kita butuh yang tanpa tegangan, tanpa secara langsung dengan arus listrik, sehingga kita perlu power supply atau baterai. Selanjutnya di sini ada software terdiri dari tools atau pengembangan IoT seperti kita pakai Arduino IDE atau juga platform IO, karena dua alat ini sangat sangat mempunyai peran penting dalam perancangan sistem IoT ini. Yang kedua ada tools pengembangan aplikasi mobile seperti Android Studio atau juga Figma.
Yang ketiga ada library pendukung ESP32 dan juga sensornya. Yang ketiga ada perakitan dan integrasi hardware, di mana terdiri dari 3 bagian ya. Sini ada perakitan sensor ke ESP32, setelah itu ada pemasangan buzzer dan juga relay. Yang ketiga ada pengujian koneksi dan juga modulnya. Yang keempat ada desain UI UX mockupnya. Setelah itu ada fitur monitoring status gas. Jadi nanti kita bisa memantau gas kita melalui handphone kita. Yang ketiga ada integrasi notifikasi ke HP ya. Setelah itu ada pengujian antar muka yang terakhir. Oke, yang kelima di sini ada integrasi sistem yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada integrasi aplikasi dengan IoT device. Yang kedua ada pengujian komunikasi secara real time, dan yang ketiga di sini ada kalibrasi sensor dan ambang batas. Selanjutnya di sini di tahap yang keenam akan ada pengujian dan validasi tentunya, di mana ada 3 bagian juga. Yang pertama ada uji sistem secara menyeluruh, dan yang kedua pasti juga kita melakukan simulasi jika adanya kebocoran gas, bagaimana si alat ini bakal bekerja. Yang terakhir yaitu feedback pengguna awal, jadi kira-kira alat ini benar-benar sangat berdampak atau sangat bermanfaat atau tidak. Yang terakhir ada dokumentasi dan juga pelaporan, ada dokumen teknis dan juga laporan akhir proyek. Jadi ini adalah BBS yang saya buat ya menggunakan Rawio. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Ada budgeting ya. Jadi di budgeting di sini ada beberapa komponen yang kita butuhkan yang secara kasar ya, secara kasar. Yang pertama ada ESP32 dengan jumlah 1 dengan harga per unitnya ini 90.000. Jadi ini yang paling murah ya, dengan total 90.000. Yang kedua ada sensor MQ2 yang kita butuhkan. Kita membutuhkan 1 dengan harga per unitnya 35.000. Selanjutnya ada buzzer jumlahnya 1 dengan harga per unitnya ini 5.000. Dan yang keempat ada relay modul dengan harga satuannya 20.000. Ya, akan ada komponen lagi breadboard dan juga kabel ya, sejumlah 1 set dengan harga per unitnya ini 30.000. Kita butuh 1 saja. Dan selanjutnya ada casing alat 1 kita perlu dengan harga unit 50.000. Selanjutnya ada aplikasi mobile di sini untuk testing ya, sebenarnya aplikasi mobile ini bukan testing juga sih. Jadi aplikasi mobile ini yang mungkin bakal kita buat uji coba, kirim notifikasi melalui sensor ini ke aplikasi mobile yang mungkin dibuat di sebelumnya. Yang terakhir ada perakitan dan juga testing dengan harga per unitnya 100.000. Jadi pasti kita perlukan adanya testing dengan total ini semua 480.000 ya budgeting kita. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada risk mapping atau resiko pemetaan atau resiko dalam pemetaan resiko, pemetaan resiko. Jadi di dalam pemetaan resiko ini adanya mungkin daftar risiko yang mungkin bakal terjadi dan juga cara mengatasinya. Jadi di sini semisal ada sensor gagal atau juga gagal digunakan atau adanya alat yang mungkin tidak berfungsi, sehingga kita bakal menggunakan penggunaan sensor yang berkualitas. Adalah contohnya. Jadi di sini semisal ada satu contoh sensor gagal mendeteksi gas ya. Kemungkinan pertamanya di sini ada kemungkinannya ada 2 poin, dampaknya ada 5 poin dengan skor 10 ya. Skornya 10 dengan mitigasi atau pencegahannya di sini adalah menggunakan sensor yang berkualitas. Ini ada modul wifi dengan kemungkinan terjadinya 2 ya, 2 dari 10 dengan dampaknya 3 dengan skor 6. Hingga cara mitigasinya dari modul wifi error ini, karena juga pastinya perlu wifi juga. Selain wifi juga bisa juga kita menggunakan data seluler, tapi buat mendeteksi buat mencegah itu mitigasinya adalah menggunakan library ESP32 dengan stabil. Dan jika ada alarm yang tidak aktif dengan kemungkinan 2, dampaknya 4 dan juga skornya 8, dengan cara solusinya adalah kita melakukan pengujian secara menyeluruh. Dan yang keempat di sini ada listrik padam ya. Jika listrik padam, apa yang terjadi? Mungkin kemungkinannya 1 dengan dampak 5 dan skornya 5. Jadi diperlukan adanya baterai cadangan ini yang menjadi ibaratnya serepan atau cadangan lah.
Setelah itu di sini ada perubahan manajemen atau juga menjelaskan langkah-langkah dalam strategi dalam menghadapi perubahan ya dalam manajemen itu sendiri. Di sini yang pertama ada identifikasi perubahan, di mana mendeteksi adanya kebutuhan perubahan baik dari segi fitur, komponen maupun teknis implementasi, misalnya dalam pergantian sensor, tambahan fitur baru atau perubahan UI aplikasi. Tentunya aplikasi kan diciptakan bukan hanya sekedar jadi ya, tapi bakal ada yang namanya pengembangan di dalam aplikasi tersebut. Ya itu tadi, kalau misal kita berhubungan dengan IoT pastinya bakal ada alat-alat yang terus digantikan secara berkala guna mengurangi adanya tingkat kegagalan dari aplikasi atau sistem IoT yang kita buat. Yang kedua di sini ada evaluasi dampak. Jadi kita menilai seberapa besar pengaruh perubahan tersebut terhadap seperti jadwal proyek, anggaran, sumber daya, seperti tools, komponen SDM dan juga kualitas sistem. Yang selanjutnya ada digunakan analisis risiko perubahan dalam menentukan apakah perubahan itu layak dilaksanakan. Yang ketiga di sini ada persetujuan perubahan, di mana perubahan hanya akan dilakukan setelah ada evaluasi dan keputusan seperti self review karena proyek individu berdasarkan prioritas dan urgensi. Jadi bisa jadi juga proyek ini bisa terjadi adanya persetujuan perubahan atau perubahan yang ada setelah kita melakukan evaluasi, setelah uji dan testing, itu pasti bakal ada yang namanya feedback dari penggunanya. Oke, selanjutnya yang keempat ada implementasi perubahan. Jadi di mana melakukan perubahan sesuai perencanaan, seperti dokumentasi setiap perubahan, versi alat, versi aplikasi dan juga code program pastinya bakal terus berkembang. Selanjutnya ada backup versi sebelumnya sebelum melakukan perubahan, dan juga uji coba ulang dalam menjamin sistem ini bakal tetap stabil. Yang kelima ada komunikasi perubahan. Jadi di sini menyampaikan perubahan melalui dokumentasi proyek dan laporan presentasi, dan juga menyesuaikan materi dokumentasi, manual pengguna, presentasi BBS dan lain sebagainya. Jadi bakal ada komunikasi terus ya. Yang keenam di sini ada review dan evaluasi akhir. Jadi mengevaluasi hasil dari perubahan yang telah dilakukan sebelumnya dalam pengembangan aplikasi ini. Dia juga menilai apakah perubahan ini memberikan dampak positif terhadap proyek yang kita buat. Dan juga yang ketiga ada menentukan apakah ada potensi perubahan lanjutan atau pengembangan tahap 2. Itu adalah change management atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam manajemen ya. Jadi langkah-langkah yang strategis dalam menghadapi adanya perubahan. Oke, di sini ada probabilitas penyelesaian proyek ya. Di sini ada aktivitasnya. A di sini ada saya optimis, M ini realistis, dan B pesimis, dan TE ini adalah perharinya atau juga recapnya ya. Jadi ada yang pertama ada perencanaan proyek dengan nilai optimis 2, realistis 3, pesimis 4 dan juga 3 hari. Selanjutnya ada pengadaan komponen. Yang ketiga ada perakitan dan juga coding. Yang keempat ada pembuatan aplikasi mobile. Yang kelima ada integrasi sistem, dan yang terakhir ada pengujian sistem. Sehingga didapatkan total dari keseluruhan ini adalah mendapatkan jumlah senilai 44,68. Ini adalah probabilitas penyelesaian proyek atau PERT. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang bakal dilakukan mulai dari perencanaan hingga pengujian dalam sistemnya ini dengan total poin 44,68. Oke, kita lanjut dan ternyata selesai. Ini mungkin mohon maaf ya jika sangat singkat sekali dan juga mungkin banyak sekali suara-suara yang mengganggu karena saya membuatnya di luar ruangan. Jadi sekian dari saya. Mungkin ada salah kata atau juga salah arti yang saya ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga dapat menjadi bahan evaluasi saya ke depannya. Oke, sekian dari saya, Anggara Benego. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.